kita harus hati-hati dengan firman-Nya Allah. Innallaha la yanfa'u ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya nikmat Allah itu telah diberikan kepada kita, telah disebar, telah diberikan kepada kita semua. Akan tetapi hal itu sepanjang kita ini tidak bergeser, sepanjang kita ini masih berumur sesuai dengan dawuh-dawuhnya, maka nikmat itu akan tetap kita nikmati. Dan bagaimana jika kita bergeser? Tentunya akan dicabut nikmat itu oleh Allah. Jadi sesungguhnya kenikmatan yang kita nikmati ini, yang memberikan itu Allah, dan yang mencabut juga Allah. Lalu posisi kita sebagai orang NU adalah bagaimana supaya nikmat itu masih diberikan oleh Allah. Tentunya kita tidak bergeser dari sunnah-sunnah ajaran yang telah dituturkan dalam agama kita. Ini yang paling penting. Kemudian utamanya kita harus bersyukur juga bahwa lingkungan masyarakat yang kita hadapi ini masyarakat yang lebih menerima peradaban baru. Seandainya saja masyarakat ini sulit untuk menerima peradaban baru, maka susah juga kita untuk menyebarkan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama kita sebagai orang NU yang kita lakukan. Untuk selanjutnya, sebatas kerangka dalam pemikiran saya, kita sebagai orang NU ada PR yang harus kita kerjakan secara bersama, sungguh-sungguh. Di antaranya adalah kita harus membangun kekuatan internal di NU sendiri, mulai dari ranting IPNU, IPPNU, Ansor, kemudian Fatayat Muslimat. Semuanya harus duduk bersama, satu paham, satu misi, satu tujuan. Jangan sampai di antara kerangka itu ada yang tidak paham dengan norma-norma akidah-akidah dan kaidah-kaidah NU. Ini nanti kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan NU dengan sempurna. Oleh karena itu, membangun internal NU di kalangan desa Petengan ini juga hal yang harus kita prioritaskan, harus kita bangkitkan dan harus kita semangati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita punya tokoh-tokoh, Pak Haji Sulkan, Pak Haji Nur Kandir. Beliau-beliau ini tukang support, kemudian beliau ini ahli membius. Jadi beliau-beliau ini senengane bisi wong supaya piye bisa nih sing asale rada rasa-rasa ning gone NU. Piye bisa nih kegiatan rapat nek ana nggone NU dudu biusi. Dan sekarang kita rasakan hasilnya. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada sesepuh yang telah menghantarkan suasana NU di Petengan sampai saat ini masih eksis dan masih kita layak untuk berbangga diri dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah membangun kekuatan internal NU, kepengurusan NU, supaya bagaimana semua menjadikan satu paham, satu tujuan, dan juga menjadikan kita menjadi kukuh dan menjadi kuat. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan atau menyiapkan kader seperti yang kita lihat pada saat ini. Ini yang mungkin ada sedikit koreksi dari saya secara pribadi, bahwa alhamdulillah sekali untuk lembaga pendidikan di Petengan, untuk kader NU ini sudah dimasukkan di dalam lembaga yayasan. Di situ ada komisariat IPNU dan IPPNU. Ini sudah masuk di dalam yayasan pendidikan. Itu artinya kader kita sudah dimulai dari sana. Hanya saja koreksi yang ingin saya sampaikan adalah ketika setelah selesai dari pendidikan itu, nah ini tugasnya untuk yang saya kira untuk yang IPNU dan IPPNU. Panjenengan harus mempunyai format, harus mempunyai ide bagaimana teman-teman yang dulu kompak dan semangat ketika masih di pendidikan, setelah selesai pendidikan di yayasan, baik itu sanawiyah ataupun aliyah,
ini sebisa mungkin kita merajut, kita rangkul supaya kita tidak kehilangan mereka. Karena yang kita hadapi NU di zaman ini tentunya beda dengan NU di zaman orang tua kita. Ini sudah satu kepercayaan. Jadi NU yang kita hadapi di sini, ini lawan-lawan kita itu masuknya justru di orang-orang yang sudah NU. Masuknya justru di kandang yang kandang itu sudah NU. Ini dimasuki. Kalau mungkin zaman dulu itu, kalau di zaman orang-orang tua kita kalau sudah mengatakan NU, mungkin sudah cukup. Sampai ini yang NU membuat NU sampun. Walaupun orang itu tidak paham kaidah apa NU itu, sumber dalilnya apa, amaliyah yang dilakukan oleh tidak paham. Tetapi sekarang bukan itu, justru malah orang-orang NU ini ditendang. Anak-anak kita yang berpendidikan mungkin di luar bisa petekian, melanjutkan pendidikan, mereka dihantam dengan berbagai dalil, dihantam dengan berbagai makalah yang di situ menyudutkan orang-orang NU. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karenanya penting sekali ketika anak-anak kita yang sudah tamat di MTS ataupun MA, sebisa mungkin kita rangkul, kita bergabung untuk menjadi IPNU dan IPPNU. Ini PR bagi panjenengan. Ini ketua NU, ketua IPNU dan IPPNU. Nah ini nanti harus ada format untuk petekian ini supaya jangan sampai ada yang anak-anak kita ini kecolongan, anak-anak ini kebablasan, sehingga mereka yang dulu kita didik betul-betul NU, ternyata pada saat kita ingin melihat hasilnya itu diambil oleh orang lain, sehingga dia menjadi setidaknya adalah lawan kita. Jadi dulu teman kita, karena dia sudah melawan buana kemana, pulang-pulang malah menjadi lawan kita. Ini oleh karena itu panjenengan untuk IPNU dan IPPNU ada PR. Bagaimana supaya teman-teman kita yang telah selesai pendidikannya di sanawiyah aliyah ini sebisa mungkin untuk bisa bergabung dengan teori-teori yang lebih sederhana. Kalau pun jenengan tidak paham bagaimana cara membius, sowan saja ke tempatnya Pak Haji Nur Kandir, sowan saja ke tempatnya Pak Haji Subekar. Pak, konco sing kae, Pak. Iki lho kita kok koyo ngene. Ini jenengan nanti mundur rasa. Pasti jenengan diberi solusi. Kasihan teman-teman yang sudah tamat di MA, tamat di sanawiyah, karena sudah tidak bergabung dengan kita, akhirnya dia memilih bergabung dengan yang lain. Ini sangat kasihan sekali. Oleh karena itu ini termasuk PR yang harus dikerjakan oleh IPNU dan IPPNU. Kemudian tidak hanya cukup di situ. Setelah usia teman-teman kita ini melewati di usia IPNU dan IPPNU, maka ketua Ansor harus bekerja. Ketua Ansor harus punya format, harus ditangkap teman-teman itu. Ketua Ansor harus punya acara, punya ide, gagasan. Bagaimana supaya teman-teman yang dulunya sudah lulusan IPNU IPPNU ini bergabung dengan Ansor. Entah bagaimana caranya. Ketua Ansor gawe lemari weh. Harus punya malu. Kiai-kiai kita, sepuh kita, orang tua kita, mereka tidak mondok, mereka tidak kuliah, pendidikannya hanya angka, dia hanya bermodalkan TK. Ngomong di wis di sekolah no, di pondok no, gak lemari, orang artinasi ketua Ansor, kumonang, ide orang duwe, gagasan orang duwe, dan terus jingen-jingen tok ketua Ansor. Mosok anggere iku tok. Lho nek iku yo ora seado-ado. Nggih ra? Ora seado-ado. Aku ora. Boyo sapa? Bangkitkan semangatmu untuk ada kreativitas, ide-ide baru untuk membangun petekian. Anda harus ingat
kesempatan yang Anda miliki, amanat yang Anda terima, jangan harap itu akan terulang kembali. Itu kesempatan untuk Anda menampilkan buah pikiran Anda. Ini harus kita ingat. Oleh karenanya, jabatan ataupun tanggung jawab yang Anda terima itu harus semaksimal mungkin panjenengan harus laksanakan. Oleh karena itu, tentunya dalam hal ini adalah kita harus menyambut teman-teman kita yang sudah di lulusan IPNU. Di lulusan IPNU kita bidik. Jadi nanti ketua IPPNU punya data petikian ini untuk periode tahun sekian. Itu yang setelah lulus dari MANTS ini ada ini. Lokasinya di Blok Tekian Barat, Tekian Utara, Tekian Selatan, Tekian Timur. Kita harus punya partner ke sana. Jangan ditangani sendiri, kebebasan jenengan manggil, kepontan. Jenengan harus punya cakar di tempat-tempat. Nok Tekian Kulon aku diwukai. Nok Tekian Wetan aku diwukai. Seperti itu. Setelah lulus dari IPPNU, itu nanti langsung ditangkap oleh ketua ansornya. Kita gabung, kita rayu, kita ajak, kita adakan kegiatan yang sederhana. Itu dalam rangka apa? Untuk mengawal anak-anak petikian, supaya jangan sampai anak petikian ini ada yang dulunya teman kita, terakhir menjadi lawan kita. Paham ya ini? Ini yang harus kita bicarakan. Seperti yang saya katakan tadi, NU sekarang bukan seperti NU yang dulu. Yang kita hadapi itu justru yang diserang itu adalah orang-orang yang sudah NU. Karena mereka berpikir, saya bisa mendapatkan satu orang saja di toko NU, maka itu sama dengan 100 orang yang tidak mengaku NU. Aduh, dia itu podo betok 100. Coba. Nah ini bagaimana supaya kita bisa menjaga petikian anak-anak kita, generasi petikian ini tidak ada yang keluar dari jalur NU yang dulu kita pernah mendidik, yang dulu kita pernah membina sejak kecil, supaya nanti untuk dewasanya kita akan tetap bisa melihat hasilnya, buahnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua ataupun yang selanjutnya adalah membangkitkan kreativitas pengurus NU seperti yang saya katakan tadi. Alhamdulillah untuk ketua ranting Tanfidiah Bapak Haji Subekan ini di dalam mengadakan Lailatul Istimewa, beliau selalu menciarkan apa itu NU dan bahayanya apa ketika tidak NU. Ini harus kita bumikan. Jadi kita jangan NU itu pada musim lepeda ono maulid, musim lepeda ono acara-acara tertentu. Tetapi sebisa mungkin di saat pos-pos apapun, ini kita selalu membicarakan tentang NU. Apa manfaatnya di sana? Biar NU itu betul-betul membumi di petikian, dan dari lini yang paling dasar mereka paham dengan NU, termasuk kaidah-kaidah yang ada di dalam NU. Ini manfaat yang harus kita capai. Jadi membangkitkan kreativitas pengurus untuk membuat satu acara yang acara itu bisa berkumpul lingkungan masyarakat, dan disitulah nanti kita akan memberikan satu pengembangan keilmuan yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah NU. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Imron sekali di dalam diskusinya, utamanya di dalam mengawal kempalan NU, kumpulan NU. Dia selalu mengawal bahwa yang amaliyah Anda lakukan itu bukan NU. Nah, seperti itu. Yang amaliyah Anda lakukan itu ada di NU. Ini dalilnya, ini kitabnya. Nah ini dalam rangka apa? Untuk memantapkan bahwa amaliyah yang kita lakukan ini betul-betul ada dasar, ada hukum yang di sana bisa kita buat panutan. Apa manfaat di sana? Suatu waktu nanti kalau anggota kumpulan NU, masyarakat dan lingkungan berhadapan dengan lawan kita, dengan sendirinya mereka akan menjawab karena mereka pernah mendengar tausiah yang disampaikan di acara kumpulan NU yang dikawal oleh Pak Kiai Haji Imron. Alhamdulillah, kita bersyukur ada tokoh yang mampu peduli dan merelakan waktunya untuk berpikir ke arah sana.
tentunya tidak sendirian, banyak kiai-kiai yang mengawal. Tentunya tidak sendirian, banyak teman-teman yang juga ikut membantu. Akan tetapi hal yang demikian ini mungkin tidak ada di desa-desa lain, jarang sekali di desa-desa lain. Ini kami sudah berubah, kami sudah mengadakan seleksi di desa-desa tetangga untuk teman-teman saya. Kegiatan apa? Pemahaman terhadap masyarakatnya, ruangnya di mana? Tidak ada ruang. Paling ngaji posonan, masjid. Paling pas wayang pengajian. Tetapi di Petikan tidak. Hampir 2 bulan sekali kita temukan kajian-kajian seperti itu. Dan yang paling membanggakan adalah sekarang speaker-speaker musola di zaman-zaman kita ini sudah kita sering dikumandangkan bacaan-bacaan kita, hukum-hukum yang berjalan, hukum-hukum yang kita lakukan. Ini kita juga bersyukur kepada Allah bahwa sudah memasuki tahapan membentengi tentang serangan dari lawan kita, tentang kaidah-kaidah NU. Ini yang harus kita perhatikan juga. Oleh karena itu kita menyemangati kepada teman-teman kita di musola-musola lain, bagaimana supaya ada kajian-kajian seperti itu. Ini termasuk yang harus kita sampaikan, yang harus kita kembangkan, utamanya Pak Haji Subekani. Karena di mana? Kalau itu sudah tidak ada, kalau speaker-speaker di masjid yang muncul yang muncul sampai hari ini itu ada, kemudian tanpa ada kajian yang memberikan masyarakatnya itu lebih cerdas, kita jangan harap NU itu melekat dalam hati masyarakat kita. Ini kita dorong bagaimana nanti langkah-langkah kita supaya di setiap musola itu ada kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Itu dalam rangka untuk membentengi Petikan supaya NU-nya kuat, tidak diserang oleh lawan-lawan kita. Untuk selanjutnya adalah kita juga punya PR, yaitu menguatkan NU pada setiap lingkungan. Bagaimana supaya masyarakat kita itu kalau melihat NU dan berbicara dengan NU, dia tidak bosan, dia tidak jenuh, tetapi mereka justru malah merasa bersalah ketika dia tidak mengikuti dan tidak paham dengan NU. Ini juga harus kita pertimbangkan, kita kaji bagaimana masyarakat itu betul-betul NU menjadikan bagian dari hidup mereka. Saya yakin jika itu kita bisa melaluinya, maka NU di Petikan akan semakin kuat. Amin Allahumma amin. Untuk pemikiran yang kedua adalah kita menjalin kerjasama dengan Pemdes. Alhamdulillah secara pribadi ada kira-kira 2 bulan Pak Petinggi ya. 2 bulan kemarin saya ngopi dengan Pak Petinggi jam 11 malam. Saya ngopi di suatu tempat. Memang bidikan saya Pak Petinggi, saya ajak ngopi. Di samping dibayari Pak Petinggi, dibayari. Ini musim paling Pak no. Yang kedua, saya bisa berdiskusi dengan beliau. Pak Petinggi jenengan ini kan termasuk yang bertanggung jawab NU, tolong NU dimasukkan dalam program-program jenengan. Ini saya kalau tidak salah itu saya berempat dengan Pak Petinggi ngopi. Kemudian di situ kami matur sama Pak Petinggi, Pak, jenengan ini kan uangnya banyak. Pak Petinggi, aku muni ngomong. Aku ingin secara pribadi itu bagaimana supaya setiap musola itu dikasih logo NU, Pak. Dikasih logo NU. Lah nek wong sing di musola kon gawe ora dadi, Pak. Tulung jenengan pikir, gawe itu kan musola sak tekan iki piro. Terus gawe logo sing sederhana tapi bagus. Ojo asal-asalan, wis tak gawe sik ribut, ojo ngono. Digawe desain yang sederhana tapi indah dengan biaya yang murah. Nanti kita bicarakan, Pak tolong gawe iku Pak, aku bingung dari Pak Petinggi. Alhamdulillah Pak Petinggi nyanggupi. Nggih Pak, insya Allah nanti di penghujung akhir tahun aku tak siapi logo NU sebanyak musola yang ada di Petikan.
hilang. Terima kasih Pak Petinggi. Ini kami diskusi dengan Pak Petinggi. Apa manfaat di sana? Ini pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya kadang kala keluar kota, saya kemarin itu ketika mengurusi kubah di Temanggung, saya sama-sama Pak Pit. Karena malam itu kan saya sholat di suatu tempat. Aku sholat yang tak pikir gak sembahyangku. Memang dari dulu aku sembahyang gak tahu khusyuk. Tapi lebih tidak khusyuk lagi di saat pada malam itu. Aku ini sholat maghrib. Nang kene iki masjid iki masjid NU, entah masjid opo sih cah. Lu jajane kan ora usah dipikir, tapi wong aku wong NU, ngono iku iso kepikir. Jebul ngono iku kathok iku cobaan kabeh. Cobaan kabeh iki kuping dan kau rasi, lek jebul aku dadi malah dadi delok. Saya berpikir seperti itu, dan itu mungkin orang lain juga. Ketika dia datang ke petinggian, mungkin yang senafas dengan kita, pikirnya juga sama. Ini satu. Yang kedua, saya silaturahim kepada teman saya, juga di daerah Temanggung. Nang kono iki rumah saku yo NU, jebul malah Kamadia, MU, bukan NU. Sholat subuh tak pakai kunut, ya ada masalah. Tetapi rasanya ini loh, yang saya pikir berarti masyarakat sini tidak senafas dengan saya. Kan ngoten, tidak senafas dengan saya. Berarti saya ini masuk dalam ruang nafasnya orang lain dan saya tidak tahu. Lah kita harus pasang badan jelas NU. Ini maka saya sangat berterima kasih kepada Pak Petinggi bahwa menyiapkan nanti di penghujung akhir setiap musola ini nanti dikasih logo NU desain dengan bagus. Itu simbol bahwa petinggian semuanya musola adalah NU. Adapun perwakafan ini nanti kita bicarakan lebih lanjut karena ini tidak sederhana untuk perwakafan. Tapi setidaknya bahwa kita matur sama pengurus musola, pemilik musola, bagaimana dengan musolanya ini supaya dikasih logo NU. Kalau untuk masjidnya sudah pasti Pak Haji. Kalau masjid petinggian sini insya Allah itu sudah ada nanti logo NU-nya. Dan itu pasti masjid Telur juga dikasih. Kalau udah dikasih tak kirimi. Aku tak pesen akhirnya tak kon masa bayarani dan mau masjid Telur. Aku yang muni ngono. Harus masjid kok loro yang ora podo. Masjid kudu NU, dua-duanya kudu NU, musolane NU. Kemudian ini tahapan yang masih dalam kajian saya. Bagaimana supaya nanti di setiap rumah itu ada logo NU juga. Saya di tahun kemarin itu ada saudara yang meninggal di daerah sana, di daerah Simpang Ruwet sana, Jemorang Beriku. Kalau dari tajiah di sana, lah di sana saya bingung. Uang sing tak delok iki lho. NU tak kene iki NU yo macem, MU yo macem. MU yo macem. Masalahnya kono kan cedak basis napa? Muhammadiyah. Tetapi ketika di situ ada logo NU di rumahnya, oh ya ini teman ini satu nafas ini. Nah ini melegakan kita. Dan itu mungkin juga dirasakan oleh tamu-tamu kita. Jadi kita nanti jelas kalau kita bertamu jelas kowe iki wong NU, aku nek pamane wong mau. Nah, kita bisa nyikapi. Tamu kita juga sama. Tamu kita kalau datang ke rumah ini NU, mereka juga menyikapi. Nah ini. Tapi untuk yang per rumah ini masih dalam tahap kajian karena itu tidak mudah, artinya harus ada modal yang cukup banyak. Tetapi tidak ada salahnya jika itu masuk dalam kerangka seperti yang saya sampaikan nanti tadi. Setelah kita menjadi orang NU, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kerjasama dengan Popdes ini sangat kami butuhkan. Di antaranya adalah mempermudah dan membantu untuk kegiatan NU. Jadi supaya Pak Petinggi ini ikut membackup, utamanya ketika ada kegiatan NU yang dihadiri oleh lintas desa. Jadi kalau ada kegiatan suriahan Pak Petinggi, jadi di NU itu ada suriahan atau tak sugih. Suriahan yang itu bergilir dari desa ke desa. Tentunya di Petinggian akan mendapatkan gilirannya. Nah ini saya mohon, sekali lagi saya mohon,
untuk Pak Petini juga ikut pasang badan di dalam acara itu, baik membackup dari segi materi ataupun dalam segi pemahaman terhadap masyarakat. Karena kami ingin bahwa untuk Pomdes ini juga sama-sama bertanggung jawab tentang nasibnya NU ada di Petenggirian. Apa manfaat di sana? Jujur saja bahwa jika Petenggirian ini kok mayoritasnya bukan NU, jenengan akan dibikin pusing Pak ini. Dilu-dilu ono bergundukan. Iki haram, iki halal bantah-bantahan. Iki bid'ah, iki orang jenengan arep turu dilapori wong. Pak kok kon do geger, Pak. Mau nih do ngopi jebul malah do geger rembug bawa kayak jenengan diundang. Karena apa? Masyarakatnya campur aduk. Tetapi kalau NU semua, saya yakin jenengan akan aman. Dan sampai hari ini bahwa yang namanya Jamiah NU itu selalu seiring dengan agenda-agenda di pemerintahan desa. Jadi diakui ataupun tidak, program yang ada di desa ini sebagian besar juga sudah di-cover, dibantu oleh warga NU. Oleh karena itu, walatlah kalau seorang pemuda ini kalau nggak memilihkan NU. Kira-kira begitu Pak Rahman ya. Tapi saya yakin Pak Rahman paham betul dengan apa yang sebelum saya baca. Loh, sak dunia tak waca dhewe wis paham. Jadi sekali lagi bahwa mempermudah dan membantu untuk kegiatan NU ini kami sangat mengharapkan. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah mengantisipasi mawas diri tentang warga-warga pendatang ini. Jadi ini harus kita bentengi juga. Kalau perlu jenengan, niki kalau ada orang yang minta surat pindah ataupun apalah yang ada kaitannya dengan ditanyakan, jenengan niki nyuwun sewu Pak, NU napa mboten. Jadi biar kita itu jelas. Seumpama dia tidak NU, kita jaga-jaga, hati-hati orang kaya mboten NU. Tapi kalau NU, ya sudah, itu teman kita. Ini harus ada informasi yang seperti itu. Jadi nanti kalau ada warga yang baru yang masuk di wilayah Petenggirian, sebenarnya kita tahu orang ini bukan orang NU. Lah kalau bukan orang NU terus mau apa? Kan begitu pertanyaannya. Maka dia kasih peringatan, Pak, jenengan ini kan bukan NU. Sementara di Petenggirian ini warganya NU. Taruhlah jenengan hidup di Petenggirian, jangan berulang. Jangan berulang. Jangan mengganggu kenyamanan orang NU. Setidaknya begitu. Jadi memberi dan mengantisipasi, mengawasi dan mengantisipasi warga pendatang yang masuk di wilayah NU. Ini kami harapkan kerjasamanya dengan pemerintahan desa dalam rangka kita untuk menjaga NU di Petenggirian supaya NU di Petenggirian orang kecolongan. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan tadi itu sebenarnya butuh dengan yang namanya upaya dan kerja keras, dalam tanda kutip itu namanya berjuang. Ikhtiar kita, taruhlah itu nanti hasilnya seberapa, tetapi kita sudah maksimal, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita mengabaikan dan itu berakibat fatal. Kenapa demikian? Karena kita sudah dikasih oleh pedoman panjenenganipun beliau inggih menika Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah dalam karya kitab klasiknya, beliau itu menyampaikan risalah di sana, yaitu farubama qubila minal amal lam ubdur samrotuhu ajibah. Terkadang perjuangan seseorang itu diterima oleh Allah, sekalipun itu tidak dilihat hasilnya di saat itu. Jadi jenengan jangan putus asa, jangan merasa berat lalu ditinggalkan, tapi tetap harus berupaya berikhtiar, sekalipun hasilnya itu tidak dirasakan seketika. Dan ternyata makalah ini yang dipakai oleh lawan-lawan kita, dengan bukti bahwa lawan-lawan kita itu wonge wong tuwa iku luwani ngedekake gede loh. Jadi kan lihat
di kampung-kampung itu ono logo liyane NU, semisal NU Muhammadiyah. Iku lek dipelajari wong iki jebul mau sak keluarga. Orang keluarga. Lho, ngono wae wani ketok labene dia. Itu. Nah, kenapa kok demikian? Dia berpikir hari ini satu keluarga, hari ini dua keluarga, tapi mungkin anak-anak saya nanti generasinya bisa menjadi satu RT. Itu kan perjuangan yang mereka tidak menuntut untuk bisa dilihat hasilnya sekarang, tidak menuntut untuk melihat jerih payahnya sekarang. Mereka lebih mementingkan yang penting saya berjuang, adapun hasilnya kapan-kapan tidak masalah. Itu ternyata yang kita miliki risalah itu, tetapi yang menyampaikan, yang mengamalkan mereka-mereka yang lawan-lawan kita itu. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kita tidak memperdebatkan apa itu NU, apa itu Muhammadiyah. Bukan itu yang kita perdebatkan. Tetapi kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban untuk membentengi NU-nya. Ini yang harus dipahami. Jadi ketika kita bicara soal NU dengan ormas lain, bukan berarti kita berdebat, tetapi kita sebagai warga NU untuk membentengi NU-nya kita sendiri. Ikhtiar kita seperti di antara yang telah kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya tidak akan bisa lama saya untuk berdiri memberikan uraian, karena di samping memang itu bukan keahlian saya untuk menyampaikan orasi. Itu hanya sebatas surat undangan ini loh. Gara-gara undangan ini saya bisa hadir dan saya bisa berdiri di hadapan panjenengan. Oleh karenanya awal dan akhir apa yang sudah saya sampaikan setidaknya itu menjadikan bahan renungan bagi kita. Syukur kalau langsung kita bisa menindaklanjuti. Yang paling penting adalah tujuannya jadikan Petekian sebagai desa basis NU. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. تنشر الهداية